Selamat pagi, rekan-rekan guru yang kami hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas terkait modul deteksi kecurangan yang sebelumnya kita tautkan ya, atau kita berikan pada jadwal ya. Di sini kita aktifkan dulu deteksi kecurangannya kuat dulu ya. Kita ubah. Kemudian kita login sebagai siswa. Kita pakai username 1 sekarang. Nah, ini masih ada username 5. Kita sepertinya kita harus gunakan username 5 ya, karena cacanya ini masih menggunakan username 5 ya. Kita login. Kita copy, kita paste, kita submit. Nah, di sini masih lanjutkan ujian karena apa? Kita sebelumnya sudah login ya sebagai username nomor 5 ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ini sisa waktunya ya. Ini bisa pakai mode dark mode atau mode gelap ya. Nah, ini daftar soalnya, ada 3 soal. 1, 2, ini yang ketiga. Kemudian bagaimana deteksi kecurangan itu mendeteksi kecurangan yang siswa lakukan. Jadi ketika siswa itu membuka tab lain atau tidak aktif dari tab ujian ini, maka akan ada notifikasi. Contohnya seperti ini. Jadi ketika siswa ini mungkin akan browsing ya dan lain-lain, dia buka tab baru pada browser. Sebenarnya tab ini jika nanti lembaga itu menggunakan Exam Browser dari bawaan dari aplikasi Exam Patra, mungkin yang online itu nanti bisa menggunakan SEB dan APK Android-nya sesuai dengan halaman ujian masing-masing lembaga, itu tidak bisa membuka tab lain. Tetapi mungkin ada keadaan di mana siswa itu harus menggunakan browser biasa seperti ini. Nah, ketika siswa itu membuka tab lain dan kembali lagi, nah maka dia akan ada notifikasi seperti ini, peringatan bahwa maaf, jangan menutup halaman ujian. Ini baru 1 kali. Kemudian kalau dia tetap membuka tab baru dan kembali lagi, dia akan ada notifikasi ulang 2 kali ya. Nah, ini ada notifikasi tambahan, sekali lagi Anda menutup halaman ujian, maka ujian akan dihentikan. Nah, di sini dia belum puas ya, mungkin masih ada 1 lagi nih yang belum saya kerjakan soalnya. Dia buka tab lagi. Ketika dia kembali lagi, ujian akan langsung diselesaikan oleh sistem. Nah, dia akan terlogout dari aplikasi. Nah, ketika dia login kembali, maka ujian telah diselesaikan. Ini siswa ini ada indikasi melakukan kecurangan pada ujian. Jadi tidak bisa melanjutkan. Terus bagaimana cara men-setting ulang supaya siswa ini bolehlah diberikan kesempatan untuk mengikuti ujiannya kembali. Kita kembali ke halaman admin. Di sini ada aktivitas atau analisis. Nah, di sini ada mapel yang sedang berjalan ya, atau jadwal yang sedang berjalan. Ini kode tesnya MTK 9. Ini kode mapelnya ini. Ini kode bank soalnya ini. Kita klik aktivitas. Nah, ini nomor 5 tadi ya, username 5. Dia sisa waktunya tinggal 2 menit sebenarnya. Tapi nilainya masih 0. Karena apa? Dia belum menjawab apapun ya. Kita bisa set ujian kembali atau kita ampuni ya siswa itu. Atau mungkin kita bisa reset ulang. Jadi dia mengerjakan ulang. Nanti kebijakannya lembaga itu bagaimana?
yang siswa yang mencontek atau berbuat curang itu mau direset ulang, mengerjakan dari awal atau melanjutkan kembali hasil kerjaan siswanya. Kalau melanjutkan kembali, kita klik set ini. Set ujian kembali, kita yes. Nah, makanya di sini belum selesai dan waktunya tinggal 1 menit. Kita login ulang. Ini misalkan dia login ulang dulu. 5, kemudian 5. Login. Nah, di sini sudah bisa menginputkan token ya, kemudian kita lanjutkan ujian. Nah, di sini waktunya tinggal 1 menit ya. Nah, ketika dia menjawab, kita jawab dulu. Contohnya ini yang belum terjawab ini. Ini sudah menjawab. Nah, dia curang lagi misalkan 1, 2, 3. Nah, ini akan berakhir kembali. Nah, ini logout. Akan tetapi di sini ketika kita refresh ya, ini nilai akan muncul karena apa? Siswa itu sudah menjawab dari soal yang diujikan. Ini nilainya ini waktunya habis. Kalau misalkan siswa itu direset, jadi siswa itu harus mengerjakan ulang. Tidak boleh melanjutkan ujiannya. Kita klik reset. Jadi hasil kerjaan siswa sebelumnya yang melakukan kecurangan itu akan dihapus. Jadi mengerjakan ulang dari awal. Kita klik. Nah, ini akan hilang. Kemudian ketika login ulang siswanya. Nah, ini dia akan mulai ujian lagi ya. Kemudian di sini ada setting deteksi kecurangan itu ada levelnya ya. Jadi di sini ada level kuat dan sangat kuat. Kalau dia level kuat itu hanya 3 notifikasi. Tetapi kalau sangat kuat itu dia hanya 2 notifikasi saja. Kita ubah. Kita reload ya. Kita mulai ujian. Misalkan ini 1. Nah, ini kemudian 2. Kalau sangat kuat dia hanya 2 kali notifikasi. Siswa akan langsung di logout oleh sistem ya. Jadi ini adalah modul deteksi kecurangan bawaan dari aplikasi Exam Patra. Semoga bermanfaat.